Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jomblo, nyari kekasih, nyari pasangan sehidup sesurga, lagi galau, ingin jadi kayak Ray dan Dinda nggak nih? Pasangan yang tiba-tiba dalam beberapa minggu belakangan ini bikin feed IG story jadi full karena kebaperan para cewek-cewek. Yang tiba-tiba ingin ta'aruf tapi nggak tahu siapa cowoknya. Yang cowok pun mau ta'aruf tapi nggak tahu siapa yang mau dita'arufin. Santai bro, sis. Ini gue dapat tips langsung dari pakarnya. Gue sih yakin Ray dan Dinda ataupun seluruh pasangan yang terbangun di sepertiga malam untuk memohon jodoh ataupun secara diam-diam menyebut doi dalam doa di sepertiga malam, pasti deh nerapin tips ini. Mau tahu nggak? Tipsnya adalah jadilah kekasih pemilik kekasih. Bingung nggak loh? Ya jadilah Khalilullah atau kekasih Allah. Maka Allah akan memberikan segala yang kamu butuhkan bukan hanya untuk dunia tapi juga akhiratmu. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi yang dianugerahi Allah dengan gelar kehormatan yaitu Khalilullah. Al-Khalil atau kasih Allah atas kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Menjelang Hari Raya Idul Adha ini, kita sudah pernah mendengar betapa Nabi Ibrahim begitu sangat mencintai Robnya, mencintai Tuhannya. Atas perintah Allah, ia rela mengasingkan istri dan anaknya ke tempat yang tandus dan gersang, yang paling jauh dari negerinya. Ya kira-kira 1.600 km lah dari tempat tinggalnya di Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayanginya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk membuat mata air Zam-Zam. Lembah yang dulunya gersang berubah menjadi tanah yang memiliki air yang berlimpah dan subur, yang kemudian tempat tersebut dinamakan Mekah. Di sanalah Siti Hajar dan Ismail istri dan anak Nabi Ibrahim hidup dengan aman dan makmur. Dengan kemakmuran yang dimilikinya, banyak yang merasa iri dengan kesuksesan Nabi Ibrahim, hingga para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh kekayaan dan keluarganya?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Janganlah menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriahnya, lihatlah isi hati dan amal ibadahnya." Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan para malaikat untuk menguji Ibrahim dengan perintah untuk mengorbankan putranya Ismail yang masih berusia 7 tahun. Dengan kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Ismail, mereka mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pada saat sebilah pisau hendak diayunkan kepada leher Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syaffat ayat 107 hingga 110, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Peristiwa inilah menjadi sejarah umat Islam dengan peringatan Hari Raya Idul Adha. Kisah ini memberikan kita makna bahwa sebagai umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tempat kita berharap dan memohon. Mencintai Allah dan menjadikan Ia kekasih kita tidak hanya akan membuat kita mendapatkan kesuksesan di dunia, juga di akhirat kelak. Gimana, Bro? Jadilah kekasih Allah dan Allah akan memberikan kita kekasih, bukan hanya kekasih terbaik di dunia, tapi akan menjadi bidadari surga kita. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.